Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Kedung Kumpul 2, Kecamatan Sarerejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana kabarnya di rumah? Baik-baik semua ya. Jaga kesehatan dan tetap belajar yang semangat ya, meskipun dari rumah ya, belajar yang semangat. Jangan sampai kendor belajarnya ya. Ini Pak Guru akan memberikan materi secara online ya. Tetap kita jaga kesopanan kita di dalam belajar online ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka pelajaran kita ini dengan bacaan doa ya, agar nanti dalam belajar kita nanti diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua apa yang menjadi niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, jadi kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Ini untuk anak-anak kelas 6 di materi pertama ya. Pertemuan kita pertama ini membahas tentang indahnya saling menghormati. Pelajaran kita yang pertama yaitu indahnya saling menghormati. Di sesama muslim ya, kita harus saling menghormati. Dengan orang yang berbeda agama juga saling menghormati ya. Apalagi di sini ya, selamat datang di cara baru dalam belajar ya. Zaman telah berubah tetapi nilai kita tetap sama. Kesopanan kita tetap harus dijaga ya. Harus selalu menghargai dan menghormati guru ya. Ketika ketemu bapak ibu guru di jalan atau di pembelajaran online, jangan lupa dijaga kesopanannya ya, cara bicaranya dijaga. Ini ada burung Garuda anak-anak. Burung Garuda ini melambangkan, adalah sebagai lambang negara kita, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ini. Di situ ada kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah semboyan ya, semboyan bagi bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda suku dan agama keyakinan, tetapi kita tetap satu jua. Kita tetap saling menghargai, kita saling menghormati, tidak menjatuhkan satu sama lain ya. Artinya kita akan menghormati agama lain ketika beribadah, dan kita akan dihormati oleh agama lain ketika kita beribadah. Anak-anak ya. Lanjut, pelajaran pertama ini nanti di pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 ini kita akan belajar tentang 4 hal ya anak-anak ya. Yang pertama ini kita akan belajar tentang sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua yaitu membaca dengan tartil Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga adalah menulis dan menghafal Quran Surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, bagaimana cara memahami isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun ya. Di pelajaran satu ini tidak menuntut kemungkinan di pelajaran satu ini akan kita tempuh dengan 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun dan membaca dengan tartil Quran Surat Al-Kafirun ya. Langsung aja ya. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar tentunya kita butuh refreshing ya. Kita butuh memecahkan apa istilahnya ya. Kita butuh merefresh otak kita. Apakah otak kita sudah siap menerima pelajaran ya? Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita amati. Ini gambar berikut ya anak-anak. Nah, ada gambar di situ.
ya. Ada 5 gambar, tolong diamati ya. Ini gambar tentang apa ya? Ini gambar tentang apa? 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 Di situ orang sedang melakukan apa ya? Nanti setelah mengamati tolong dicatat ya anak. Nah, hasil pengamatan sampean itu dicatat di dalam kertas hasil pengamatannya, atau bisa diketik lewat WA atau bisa dikirim lewat Google Classroom ya. Nah, ya mati anak-anak ya. Oke, sudah siap? Langsung masuk ke pelajaran ya. Oke. Pelajaran yang pertama yaitu tentang sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Apa sih surat Al-Kafirun itu? Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun termasuk surat keberapa ya? Ya, di sini surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109. Dan jumlah ayatnya surat Al-Kafirun ada 6. Ya, nanti kita bisa pelajari bersama dalam membaca dengan tabel itu nanti ya. Surat Al-Kafirun ini surat yang menceritakan tentang apa? Ya, menceritakan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Dari surat Al-Kafirun ini tergolong surat Al-Makkiyah anak-anak. Surat Al-Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi ini peristiwa surat Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Jadi ceritanya itu orang kafir mengajak Nabi untuk beribadah ke tempatnya, dan orang kafir akan beribadah ke tempat Nabi. Tapi Nabi menolak karena ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan ya surat Al-Kafirun ini. Nah, seperti itu. Lanjut anak-anak ya, ini yang perlu kita pahami bersama juga ya. Dalam membaca Al-Quran itu kita harus mematuhi aturan-aturan, harus menjaga adab sopan santunnya. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam qadim ya, kitab suci umat Islam ya, kitab suci. Jadi ketika kita mau membaca Al-Quran ya harus wudu dulu ya, memegang Al-Quran ya harus wudu dulu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza angqaulin wa fi'lin wa niyatin bi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matini bisirri khurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci kita ya, kitab suci umat Islam. Jadi selain itu Al-Quran ini adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Lah, sudah barang tentu ketika kita mau membaca Al-Quran harus sesuai dengan adab, aturan, dan sopan santunnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik? Ya, sebelum memegang Al-Quran kita harus suci dulu dari hadas ya. Sebelum membaca Al-Quran juga harus suci dari hadas. Dan ketika membaca Al-Quran harus dimulai dengan membaca isti'azah ya, dengan isti'azah ya, dengan membaca ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu anak-anak.
persiapan ketika kita mau membaca Al-Quran. Dan tidak kalah pentingnya ketika kita membaca Al-Quran harus tahu tanda bacanya. Fathah itu dibaca A, tanda baca kasroh dibaca I, tanda baca dhamma dibaca U. Biar bisa bicara, biar bisa membaca harus tahu A, I, U. Tanda baca tanwin juga harus tahu, yang double itu fathatain, itu double yang di atas itu fathatain dibaca an, kalau kasratain dibaca in, kalau dhammatain dibaca un, ya. Kemudian tanda baca sukun ini untuk huruf yang mati. Contohnya ini surat ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama yang bunyinya qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Mana yang dinamakan sukun itu? Yang ada pada huruf lam ya. Qul, makanya qul di situ tidak ada suaranya, nggak ada bunyi la, nggak ada bunyi li, nggak ada bunyi lu. Kenapa? Karena sukun, mati. Jadi ikut. Nah, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Kemudian ada tanda baca tasdid ya. Tanda baca tasdid ini double, dibaca double. Seperti pada ayat yang keempat ya. Wala ana abidum ma'abattum ya. Tasdidnya ada di mim dan ada di ta. Maka dibaca abidum ma'abad. Jadi di situ ada sukun dalnya, taknya ada tasdidnya dari abad. Nah, double di ta. Abad tum. Ya anak-anak, nanti kita bisa pelajari bersama-sama ya. Kemudian membaca Al-Quran itu dimulai dari sisi kanan ya nak ya, dengan lafal dan makhraj yang benar, dan cermati cara pengucapannya ya. Alif dibaca alif, jangan alif dibaca ain ya, salah ya. Kemudian membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil ini maksudnya itu membaca Al-Quran itu dengan benar, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan sifatul huruf, sesuai dengan tanda bacanya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan nadanya ya. Jangan membaca Al-Quran tergesa-gesa, terkopo-kopo, bismillahirrahmanirrahim, jangan seperti itu. Itu namanya nggak tartil. Dalam Al-Quran ada perintahnya ya, ada keterangannya, disuruh membaca Al-Quran itu dengan cara tartil ya. Nah, jadi seperti itu. Dan agar kita hafal surat Al-Kafirun, saya rasa anak-anak kelas 6 masa nggak hafal ya? Hafal ya, surat Al-Kafirun hanya ada 6 ayat aja kok ya. Kalau belum hafal, nanti dibaca berulang-ulang ya sampai hafal ya surat Al-Kafirun ini ya, dihafalkan nak ya di rumah ya, seperti itu ya anak-anak ya. Di ruang kelas virtual hari ini di sini kita akan belajar membaca Quran surat Al-Kafirun ya. Ya, kita membaca dengan tartil ya. Tolong nanti di semak ya, disemak dengan tartil, bagaimana cara membaca dengan tartil, nadanya, makharijul hurufnya, lafalnya, tajwidnya ya, nadanya. Nah, sampai perhatikan di sini ya, seperti itu. Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Yuk kita lanjutkan belajar menghafal surat-surat pendek. Hari ini kita akan belajar menghafal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yuk kita mulai, ikuti nada Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Selanjutnya kita akan ulang bacaan per ayat ya. Ayat 1 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat 2 3 kali. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kita ulang ayat 1 dan ayat 2. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kita lanjut ayat 3 kali. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat 4 3 kali. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Diulang ayat 1 sampai 4. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum.
Kita lanjut ayat 5 3 kali. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat 6 3 kali. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita ulang dari ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud.
wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah anak-anak belajar kita hari ini. Selamat belajar bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ya saya harap di pembelajaran kali ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi untuk materi menulis dan menghafal ya, untuk kita bisa lanjutkan di pertemuan kedua, menulis dan memahami isi kandungan ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu diberi daya oleh Allah SWT sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan kita mendapatkan pertolongannya ya, seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.